apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sejak Xiaoyan mendapatkan jiwa gua kekosongan, dia telah memanggil Yetian beberapa kali. Meskipun terakhir kali mendapat respon darinya, tapi Yetian tak pernah muncul. Saat itu, Xiaoyan mengira bahwa pemilik jiwa gua kekosongan telah menyegel ruang itu. Tetapi sekarang tampaknya itu bukan masalahnya, karena dia hanya berdalih untuk datang. Tapi sebenarnya dia tidak pergi ke tempat Xiaoyan. Setelah Xiaoyan melacak keberadaan Yetian dengan menggunakan panji penekan jiwa, dia juga melihat bahwa Yetian juga berada di kekosongan Nanling. Segera Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa alam kekosongan untuk menentukan perkiraan lokasinya. Dan dengan jiwa gua kekosongan, Xiaoyan dapat dengan cepat mencapai tempat di mana Yetian berada. Pada saat ini, di suatu tempat di dalam kehampaan, di atas bintang sehitam tinta, bangunan-bangunan itu dibangun dari batu hitam. Dari kejauhan, bangunan-bangunan itu menyatu mulus dengan warna bintang itu. Sekarang, ada gumpalan seperti awan gelap yang menjulang di atasnya. Setelah diamati lebih dekat, terlihat titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jika melihat lebih dekat lagi, siapapun akan menyadari mereka semua adalah sosok-sosok yang tidak memiliki jiwa. Dan mereka semua adalah mayat yang tak bernyawa. Bahkan jumlah mereka tampak mencengangkan melebihi puluhan juta dan hampir 1 miliar. Luasnya gumpalan itu tampak seperti awan, dan di bawah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berlutut menyembah. Namun objek yang mereka sembah bukanlah manusia atau hewan, melainkan awan ungu hitam. Di tengah seruan pemujaan mereka, awan ungu hitam itu berkelap-kelip dan berubah menjadi sesosok, dan memancarkan pesona iblis yang mendominasi. Dan dia adalah Yetian. Sebelumnya, iblis jahat ini telah disegel oleh Gujongseng entah sudah berapa tahun. Namun begitu iblis ini muncul, pengikut yang tak terhitung jumlahnya akan mengikutinya. Para penyembah, bersujudlah kepada saya sekarang, dan saya akan menganugerahkan kalian energi jahat yang luar biasa. Dan saya juga akan menganugerahkan kalian kekuatan saya yang tak terbatas. Jika kalian mengikuti saya, tak lama lagi pasukan kura-kura iblis saya akan berjumlah miliaran. Sosok dalam gumpalan hitam berkata dengan penuh semangat. Sekelompok sampah Taisu itu, datanglah dan hargai semua makhluk hidup. Saya akan memurnikan mereka semua menjadi pasukan kura-kura iblis saya. Dan kemudian kita akan menguasai seluruh dunia sensi. Tepat ketika suara itu keluar, suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, membawa tekanan yang tak terbantahkan dan mendominasi. Adapun sosok yang mengintimidasi semua makhluk yang merayap di sini tak lain adalah Yetian. Namun saat dia mengucapkan kata-kata intimidasi ini, dia tiba-tiba membeku. Seluruh tubuhnya gemetar, kemudian dia kembali mencoba mengendalikan para pasukan iblis itu. Yetian, mengapa Anda belum kembali? Sebuah suara muncul entah dari mana yang membuat Yetian merutkan kening. Saya akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, Yetian memutar matanya, membuka tangannya dan tersenyum lebar kepada ribuan pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Sialan, jangan harap Anda bisa mengendalikan iblis ini hanya dengan bendera yang patah itu. Jangan harap Anda bisa menemukan saya di dunia yang luas ini. Lagi pula, saya adalah iblis terhebat di 9 alam. Jika Anda berani mendekati saya sekarang, saya akan meninju kepala Anda tepat di perut. Yetian mengutuk dalam hatinya. Kemudian gelombang aura pembunuh menyebar dengan liar, menyebabkan banyak sosok di bawah berhenti. Pada saat yang sama, tak jauh dari Yetian sebuah sosok berdiri dengan anggun. Alisnya sedikit berkerut. Rambutnya ungu dan tanda kas terukir di antara alisnya. Dalam radius 100 kaki darinya, tak sehelai rumput pun tumbuh. Dan tak seorang pun berani mendekat. Di sisi lain, sosok anggun ini berdiri sosok lain yang setengah berlutut, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi menantang.
Namun Yetian tampaknya tidak peduli dengan postur atau ekspresi mereka. Seolah-olah di matanya mereka semua seperti semut. Jadi sikap mereka tak penting, karena hanya dengan jarinya dia bisa membunuh mereka semua. Dia luar biasa arogan. Pria itu berbisik. Mungkin jika Xiaoyan melihat pria ini, bahkan setelah hampir 10.000 tahun, Xiaoyan pasti tetap mengenalinya sekilas. Karena dia adalah Kaisar Aula Jiwa Huntiandi, yang jelas telah Xiaoyan bunuh 2 kali. Namun dia tidak binasa, melainkan telah dihidupkan kembali. Bahkan sekarang kekuatannya meningkat ke level keabadian Kaisar, sehingga dia menganggap dirinya jenius. Jika dia tidak dikendalikan oleh istana 10.000 iblis, Kaisar Huntiandi pasti sudah lama pergi. Bahkan setelah bertahun-tahun, bagaimanapun api dendam masih membara di hatinya. Dan setiap hari, dendam yang tersembunyi di dalam dirinya menjadi semakin kuat. Sehingga dia merasa bahwa kekuatannya saat ini mungkin lebih besar dari 10.000 orang. Sekarang dia bahkan cukup yakin bahwa dia melampaui Xiaoyan. Bahkan tidak menganggap Yetian serius. Cepat berlutut. Dengan kekuatan Anda yang seperti itu, hanya dengan satu pikiran saya, dia akan mengubah kita menjadi jiwa boneka. Sosok di samping Kaisar Huntiandi berteriak dengan suara tegas. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya. Kaisar Huntiandi segera menundukkan kepalanya, tidak berani bertindak gegabah. Tapi penguasa istana 10.000 iblis kita telah bekerja keras untuk berkembang selama 10.000 tahun. Apakah kita akan menyerahkannya begitu saja kepadanya? Jelas, dengan kesombongan Huntiandi, dia enggan menerima nasibnya. Sepertinya setelah bertahun-tahun, mentalnya belum banyak berkembang. Mungkin status yang diberikan kepadanya di aula 10.000 iblis membuatnya merasa agak sok suci. Namun sosok di sampingnya tetap diam. Dengan jelas menunjukkan bahwa dialah penguasa aula 10.000 iblis. Meski begitu, pria dengan daya pikat aura iblis yang muncul secara misterius dan ingin menjadi istana 10.000 iblis yang tersembunyi dan ingin menjadikannya markasnya. Ditambah lagi boneka iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menduduki bintang ini. Bahkan sifat asli mereka tidak diketahui. Tetapi kekuatan dan ranah mereka berada di luar jangkauan kita. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa menyerahkan istana 10.000 iblis. Kepala istana menggelengkan kepalanya dan berkata, dan berlutut dengan satu kaki. Jelas bahwa menyelamatkan nyawa kita adalah yang terpenting saat ini. Siapa pemimpinnya di sini? Cepat keluar. Perintah Yetian. Mendengar itu seluruh tubuh penguasa istana 10.000 iblis gemetar hebat. Kemudian dia melangkah maju dan menundukkan kepalanya hampir ke dadanya. Dan segera mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Saya adalah junior dari penguasa istana 10.000 iblis. Dan saya memohon belas kasihan kepada Yang Mulia. Kata penguasa istana 10.000 iblis sambil menundukkan kepalanya dan hormat. Ya, Anda sangat bijaksana. Iblis ini sangat menghargai roh jahat Anda. Jadi saya akan memberikan kekuatan iblis saya kepada Anda. Setelah Yetian selesai berbicara, bahkan sebelum penguasa istana 10.000 iblis sempat bereaksi, roh jahat hitam dan merah tiba-tiba melonjak keluar. Kemudian mengalir ke dalam tubuh penguasa istana 10.000 iblis melalui ketujuh lubangnya. Tiba-tiba cahaya merah menyala di mata penguasa istana 10.000 iblis. Kemudian dia berdiri tegak dengan tangan yang terikat di belakangnya dan memancarkan aura yang mendominasi. Bagus, inilah diri Anda yang sebenarnya, karena iblis ini sangat menyukai orang yang mendominasi, bukan yang lemah. Semakin arogan diri Anda, maka akan semakin baik. Bagaimanapun untuk menjadi kekuatan tertinggi, Anda harus bersikap sombong. Kata Yetian sambil tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Kaisar Huntiandi, penguasa aula 10.000 iblis, segera bergerak di depannya. Junior ini juga ingin mengikuti Tuan, kata penguasa istana 10.000 iblis dengan serius. Tuan, sungguh pemandangan yang luar biasa.
Yetian berkata. Kemudian energi iblis Yetian juga mengalir deras ke dalam tubuh Hun Tiandi yang membuat Hun Tiandi merasakan auranya bergejolak, seolah-olah memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada tanda-tanda halus akan terobosan yang akan datang. Jadi hal ini membuat Hun Tiandi sangat gembira, sehingga matanya dipenuhi rasa hormatnya. Yetian. Saat Yetian mengangguk puas, tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Siapa yang berani memanggil iblis ini dengan namanya? Betapapun sombongnya Anda tidak boleh memanggil saya dengan nama itu. Begitu Yetian selesai berbicara, dia segera melihat ke arah suara itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar dan dia bahkan berteriak ketakutan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.